Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rusli MPD, Kepala SMP Negeri 85 Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan satu program unggulan SMP Negeri 85 Jakarta, yaitu Pentas Seni Budaya Nusantara. Sudah dilaksanakan beberapa pentas seni, diantaranya pentas seni budaya Padang, budaya Batak, budaya Sunda, budaya Jawa. Nah, pada hari ini kita akan menyaksikan pentas seni budaya Betawi, budaya kebanggaan warga DKI Jakarta. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja yang luar biasa, kolaborasi yang luar biasa antara siswa dengan guru pembimbing, antara siswa dengan wali kelas, orang tua dengan bapak ibu guru untuk mensupport dan mendukung anak-anak dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan pentas seni ini. Mudah-mudahan pentas seni ini akan terus menggali segala potensi, segala kemampuan yang dimiliki oleh siswa, khususnya siswa kelas 9C SMP Negeri 85 Jakarta. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Kiswandari, wali kelas dari kelas 9C, mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur sekali atas segala tampilan yang telah dilaksanakan oleh anak-anak kelas 9C. Dan jujur, sebagai wali kelas saya sangat merasa terharu dan bangga atas kerja keras dari anak-anak kelas 9C. Begitu banyak hal-hal positif yang mereka tampilkan kepada saya hari ini, juga kepada orang tua, juga kepada semua teman-teman yang hadir, kepada guru-gurunya pada hari ini, yaitu kesatuan mereka dalam tanggung jawab, dalam bekerja, dan juga dalam berinovasi, dan proses kreatif yang mereka lakukan buat saya itu di luar ekspektasi saya. Dan akhirnya Ibu hanya bisa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anak-anak hebatku, juga kepada ayah dan bunda yang selalu mensupport kegiatan ini. Pokoknya keren sekali apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah ditunjukkan pada hari ini kepada seluruh yang hadir dalam acara pergelaran pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ibnu Shina. Di sini aku berperan sebagai si Pitung. Dan di sebelah aku ada aku Aura Hurina Syatarigan dan berperan sebagai Lela. Nah, jadi di sini alhamdulillah SMP 85 kelas 9C telah mengadakan pagelaran seni budaya dengan tema Si Pitung Jagoan Nusantara yang pastinya juga mengambil dari daerah Betawi. Dengan diadakannya pagelaran ini, saya berharap bahwa nantinya akan menginspirasi saya untuk lebih mengembangkan diri saya kepada jenjang yang berikutnya. Bagi saya, ini juga menginspirasi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ingin lebih kenal dengan budaya adat Betawi. Tetap semangat, salam budaya Nusantara. Inskate Ane bangga jadi anak Betawi.
membawakan persembahan drama dari kelas 9C yang berjudul Si Pitung Pendekar Betawi. Saya, Liru Rafa, dan rekan saya, Muhammad Maulana Omar Nabila Safi, akan menjadi pembawa acara kalian pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara praktek seni budaya anak 9C pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di acara ANSK. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila saya selaku ketua pelaksana mempunyai rasa atau mempunyai kesalahan maupun dari kata ataupun perbuatan. Semoga nanti ANSK ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun, dan semoga nanti bisa menampilkan yang maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, saya juga memastikan bahwa ini adalah pekerjaan anak-anak yang buat saya luar biasa. Mereka sudah berbulan-bulan ya, dari awal di start semester 2 mereka sudah menentukan tema, kemudian membuat skenario, kemudian membuat desain-desain untuk dekorasi dan lain sebagainya. Dan tugas-tugas yang luar biasa yang menurut saya bisa dilaksanakan dengan baik. Meskipun dalam perjalanannya banyak sekali, mungkin ada yang menangis ya, ada yang kesel, betul ya, karena tidak mau latihan. Ada yang udah ditegur tetap mager gitu ya, ada orang latihan serius dia tidur gitu ya. Iya, tapi di akhir-akhir saya bisa melihat bahwa perjuangan mereka sangat luar biasa.
Terima kasih buat anak-anak saya, terima kasih buat anak-anak yang sudah memberikan kebahagiaan dan kebanggaan buat saya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang sangat berguna di masyarakat kelak. Tadi malam saya baru sampai lagi di Betawi. Ya, tadi malam baru sampai di Betawi. Setelah saya jalan-jalan ke Jawa Timur, ke Bali, ke Sumatera, sekarang saya kembali ke Betawi. Dan luar biasa, begitu saya kembali ke Betawi, ini benar-benar saya sudah dibuatkan rumah yang luar biasa. Dan yang kemarin nonton kelas 7, kelas 8 itu menjadi termotivasi juga bahwa nanti kelas 9 saya akan membuat lebih hebat lagi gitu. Kebetulan hari ini kita kolaborasi dengan Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi mungkin 3-4 mata pelajaran, dan itu luar biasa. Kembali kami Bapak Ibu Guru tercengang ya. Sudah berapa daerah kami saksikan dari awal ya. Dari pertama itu kita lihat Jawa Tengah, kemudian Sumatera Barat, kemudian Bali, Jawa Timur, hari ini Betawi. Ya, semuanya mempersiapkan tuh luar biasa ya. Punya punya terobosan yang benar-benar bikin Bapak Ibu Guru tuh bangga ya dengan tugas yang diberikan. Tapi kembali lagi, kegiatan ini bisa terlaksanakan, ada support yang luar biasa juga dari orang tua, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Anak-anak yang hebat, 3 bulan prosesnya dilalui ya, sampai tidak lupa pagi, siang, malamnya ya, selalu sampai jam-jam pelajaran diambil semuanya untuk latihan ya. Insya Allah hari ini yang terbaik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian disampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan pagelaran ujian praktik seni budaya dan bahasa Indonesia kelas 9C dengan nuansa Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Selamat datang di Ensket, sebuah pagelaran budaya Betawi, persembahan kelas 9C dari Sekolah SMP Negeri 85 Jakarta. Mari kita saksikan. Ini dia drama persembahan kelas 9C dengan judul Si Pitung Pendekar Betawi. Dahulu kala, pada zaman penjajahan, jauh sebelum Indonesia merdeka, hiduplah seorang pemuda yang tampan dan gagah bernama Pitung. Pada masa remajanya, Pitung menimba ilmu dalam pondok pesantren yang menjadikannya seorang pemuda yang sangat taat akan agama. Sedangkan kebalikan dari Pitung, terdapat temannya yang bernama Jampang. Ia sangatlah nakal. Ia senang sekali kabur saat jadwal mengaji bersama. Diam-diam, Jampang dan Imron menyelinap keluar dari pagar menuju pegun yang tidak jauh dari pesantren tersebut. Di sana, Adul, sahabat karib si Jampang, sudah menunggu kedatangan kedua temannya itu. Atas perintah oleh Pak Haji, Pitung pun berangkat menuju warung dekat kebun di mana Jampang dan kawan-kawannya sedang asyik menikmati minum-minuman beralkohol. Pitung yang merasa hal itu tidak benar, berinisiatif untuk menghampiri mereka. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Pitung terpaksa mengeluarkan beberapa jurus silat andalannya. Namun, tanpa sepengetahuannya, jimat keberuntungan Pitung tidak sengaja terlepas saat sedang beradu jurus dengan Jampang. Akhirnya, Pitung pun dapat ditaklukkan oleh Jampang dan teman-temannya hingga ia terkulai lemas dimabuk oleh alkohol. Sadar akan kehadiran murid teladannya yang tak kunjung kembali, Pak Haji pun menjadi cemas. Ia kemudian berinisiatif untuk mencarinya seorang diri. Babeh dan Enyak berusaha untuk membangunkan anak semata wayangnya itu. Namun, efek alkohol tersebut terlalu kuat sehingga Pitung tidak dapat mudah disadarkan. Akhirnya, Babeh membawa Pitung untuk berbaring dan meninggalkannya untuk berbincang dengan Enyak. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba.
Pitung tersadar dari mabuknya. Keesokan harinya, Zainab memiliki ide untuk mengajak teman masa kecilnya yang bernama Lela untuk pergi ke pasar. Zainab dan Lela pun pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, mereka dengan asyik berbincang-bincang hingga akhirnya tidak terasa mereka telah tiba di pasar. Situasi di pasar tidak menjadi karuan dan semua warga penasaran dengan apa yang terjadi. Zainab dengan sigap mengantarkan Lela untuk pulang ke rumahnya. Para warga yang berusaha mengejar si Jampang terhenti oleh kecepatan dan kelincahan si Jampang yang sudah jauh melaju. Melihat adanya 3 pemuda yang sedang santai di pinggir jalan, dengan langkah cepat mereka mendekati para pemuda. Para warga yang mengejar Jampang mengabaikan mereka. Mereka pun kembali mencari keberadaan pencopet itu. Melihat banyak orang yang mengumpul di satu tempat, menyebabkan tentara yang sedang berjalan di sekitar ingin tahu apa yang sedang terjadi. Karena 3 sekawan menghiraukan peringatan Belanda, hal itu membuat para tentara Belanda kesal dan akhirnya menangkap mereka. Beberapa hari kemudian, Lela dan Zainab yang penasaran akan dompet yang hilang pun berencana akan pergi ke pasar untuk mencari tahu siapa pencopet dompet Zainab. Mereka pun berbincang-bincang selama di perjalanan. Sampainya di pasar, mereka yang sedang berkeliling pun tanpa sengaja memergoki pencopet dompet Zainab kemarin. Jampang yang takut dan kebingungan pun akhirnya tetap memutuskan untuk mengikuti ajakan Jawara. Setelah beberapa tahun kemudian, Jampang akhirnya bekerja di perkebunan milik Jawara. Di sana, Jampang merasa sangat nyaman karena diperlakukan dengan baik oleh Babe Jawara. Babe Jawara pun sangat senang dengan kinerja dari Jampang yang giat. Jampang pun akhirnya dijadikan pekerja tetap. Pekerjaan Jampang adalah mengambil pupuk dari peternakan untuk tanaman di kebun Jawara. Dengan perintah dari Babe Jawara, Jampang pun segera bergegas untuk mengambil pupuk ke peternakan milik Pitung. Saat Pitung sedang memberi makan kambing-kambingnya, didapati ternyata peternakan yang dikelola oleh Pitung masih ilegal dan belum mendapatkan izin dari pemerintah Belanda. Lalu datanglah tentara Belanda ke peternakan Pitung. Hari-hari makan rumput jalan bersama atas bukit, nikmati indahnya dunia. Para tentara Belanda pun menghampiri rumah Bokoraden. Sesampainya di sana, mereka langsung menanyakan tentang kepastian surat izin peternakan. Karena terbuktinya surat perizinan yang ilegal, akhirnya peternakan si Pitung pun digusur. Lalu Pitung akhirnya terpaksa mencari pekerjaan lain. Di saat yang bersamaan, di rumah Lela, terdapat Lela yang sedang melamun selagi ia menyiram tanaman di rumahnya. Ia pun melamun memikirkan kehidupannya saat ini. Lela yang tidak sabar untuk bertemu si Pitung, melihat bagaimana sebenarnya penampilan Pitung yang dijelaskan oleh Zainab. Akan tetapi Lela masih merasa malu dan panik karena tidak memiliki persiapan apapun. Namun Zainab bersama Lela pun akhirnya tetap pergi ke rumah si Pitung. Sesampainya di rumah Pitung, Lela dan Zainab pun memasuki rumah Pitung. Seiring berjalannya waktu, Pitung jatuh cinta dengan Lela. Tanpa disadari beritanya telah tersebar di satu kampung. Karena itu setiap Lela pergi, ia selalu menjadi bahan perbicaraan warga sekampung. Lela merasa sedikit kesal karena ia mendengar si Pitung hanya menganggapnya sebagai teman. Melihat hal itu, Pitung pun merasa bingung. Beberapa hari setelahnya, di daerah pasar yang sekarang sudah menjadi tempat si Pitung, terlihat banyak sekali pribumi yang berdagang di pasar. Akan tetapi, di sana kondisinya sangat tidak terkendali. Pitung yang tidak sengaja sedang berjalan mengecek keadaan pasar, segera membantu para pedagang yang dicekik oleh tentara Belanda. Para tentara Belanda pun merasa sangat kesal akan keberanian Pitung. Mereka pun juga berniat menangkap Pitung. Mereka akhirnya meninggalkan pasar hingga situasi kembali menjadi damai.
Di perjalanan pulangnya, Pitung bertemu dengan Jampang dan juga teman-temannya yang mabuk dulu, yang sekarang sudah lepas dari tahanan Belanda dan sudah bertaubat. Ketika rembulan telah meninggi dan keadaan sudah larut malam, Pitung sampai di rumah dengan kondisi lelah. Dengan mudah, ia pun tidur terlelap. Ia bermimpi akan adanya pasangan-pasangan yang sedang menari-nari penuh sukacita. Namun, di antara semua itu, Pitung dapat melihat sesosok wanita yang terlihat kesepian. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Tanpa disadari, tentara Belanda telah mengepung rumah Pitung sejak lama. Mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk menculik si jagoan Betawi itu. Dan sekarang, dalam keadaan Pitung yang terlelap, mereka dapat melancarkan aksinya. Keesokan harinya, Jampang datang ke rumah Pitung untuk menagih janjinya Pitung untuk bersantai di warung kopi. Jampang pun menghampiri rumah Lela untuk mencari keberadaan si Pitung. Beberapa hari setelahnya, Jampang tetap saja tidak berhasil menemukan keberadaan Pitung saat ia berjalan dan melanjutkan untuk mencari Pitung. Tidak sengaja, Jampang bertemu Lela yang ingin pergi ke rumahnya Zainab. Mereka pun akhirnya berdiskusi bersama ke tempat lain dan saling menyampaikan ide untuk memikirkan bagaimana cara agar dapat melepaskan si Pitung. Di sisi lain, si Pitung yang diculik mendapat siksaan dari para tentara Belanda. Pitung yang mulai merasa kesal pun berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan tenaga dalamnya. Mereka pun pergi dari tempat itu. Dan untuk sementara waktu, Pitung pun diamankan di suatu tempat yang lebih aman untuknya, agar dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan kembali terjadi. Sesuai dengan janji mereka, Jampang, Lela, dan Zainab bertemu untuk berdiskusi. Tiba-tiba, datanglah Bokir. Ia memberikan informasi. Mendengar berita yang disampaikan Bokir, Lela, Jampang, dan Zainab pun langsung bergegas pergi ke tempat Pitung berada. Sesampainya mereka di sana, Lela yang khawatir pun langsung menanyakan bagaimana kabar si Pitung. Jampang dan Zainab pun pergi bersama untuk mencari angin karena muak dan bosan dengan temannya yang sedang jatuh cinta. Karena Pitung yang tidak mau belahan jiwanya direbut oleh orang lain, Pitung pun langsung bergegas melamar Lela dan mengajaknya untuk menikah. Melihat hal itu, Jampang dan Zainab yang sedang berjalan-jalan ke sekeliling kampung. Mereka menikmati udara segar karena si Pitung yang merupakan temannya Jampang kembali dengan selamat. Saat berjalan, tiba-tiba Zainab merangkul tangan si Jampang. Kecanggungan pun muncul, lalu keheningan dan kesunyian meliputi mereka sepanjang jalan. Jampang dan Zainab pun kembali ke tempat si Pitung. Tanpa disadari, tangan mereka masih bergandengan. Melihat hal tersebut, Pitung dan Lela pun terkejut. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Jampang berhasil mengumpulkan modal untuk menikahi Zainab dan berencana untuk melamar Zainab. Lalu Zainab pun menerimanya. Si Pitung juga berniat untuk melamar dan menikahi Lela. Di malam sebelum menikah, Lela khawatir dan gelisah karena esok ia akan menikah. Lela menghabiskan waktu untuk merenung di kamarnya. Enyak Lela pun datang untuk menghampiri dan bertanya kondisi Lela. Lela beristirahat di malam hari dan ditemani enyak tersayangnya. Hari pernikahan pun tiba. Dengan perjalanan yang panjang dan keluh kesah dari masing-masing mempelai melewati masa sulitnya, akhirnya kini mereka menemukan belahan jiwanya masing-masing.
lagu gombal ya bodo amat. Bang, di kandang babe ada penculik. Ini sama kawannya. Kalian tuh datang kemari, kamu tahu apa tujuannya? Naik odong-odong ke pasar ikan. Adil Mujair sama istri. Ayah Adil sama Lukman ngajarin Tuan Raja nemuin Tuan Putri. Kalau jalan lewat Senayan, hati-hati jalan dari licin. Daripada yang bukan kesampean, lu pilih mati. Apa lu pilih batal? Ibarat baju udah kepala basah, masak nasi udah jadi bubur. Berarti air mati dalam tanah, paku naik mundur. Ikan lele mati di waduk. Di dalam kuali di rumah sate. Di balas pintu bagi dulu masuk, belum nungguin pesantrennya. Hanya raja Tan Puri, Bang Jojo selalu menemani. Ayah dan rombongan udah jodoh kemari, bilang aja syaratnya, akan yang gue. Bang, lu punya sekit banyak barang, punya istri yang kagak matre, pasang kuping untuk terang-terang, silakan dulu sama gue. Bintang jatuh, kena ibu-ibu. Ayah hitungin beribu satu. Tapi banyak abang punya ilmu, bakal ayah hidupin satu persatu. Karena kekalahannya, para perwakilan mempelai wanita memperbolehkan pihak mempelai pria masuk ke pekarangan rumah mereka. Dari mana apa boleh penumpang bertanya, sudah dikiranya
cara sempurna itu. Teman-temanku, Gorgeous di hati, terharu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, samanya rasa ini. Jika berarti kita telah hidup masing-masing, ingatlah. Demikianlah acara pagelaran kami pada hari ini. Diharapkan kegiatan kami ini dapat membuat budaya Betawi lebih dikenal di kalangan masyarakat. Tetap semangat, salam budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samanya